Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau share tentang cara benerin kipas. Ini kondisinya hanya berdengung ya. Jadi kipas ini merek Arashi. Ini kipas sudah sekitar 3 tahun lebih, nggak ada kendala. Waktu itu pernah ada kabelnya putus, jadinya nggak bisa nyala. Terus sudah disambung dan berfungsi sampai sekarang. Nah ini tadi tiba-tiba aja kondisinya itu dicolokin listrik kayak gini, colokin listrik. Tapi ketika kita on, nah ini sampai tingkat 2, ini hanya berdengung mesinnya. Nah ini muter, tapi dia pelan, ya kan? Dan lama-lama itu dia akan berhenti sendiri tuh kayak gitu, seret. Jadi jangan dipaksa, nanti dinamonya bisa panas. Kita cek dulu nih, berarti ini powernya masih oke, masih bagus, masih berfungsi. Hanya kemungkinan ini dinamonya yang nggak kuat atau nggak kuat untuk muter rotornya ini ya, putarannya. Kita buka dulu, dan cara pertama itu untuk mengetahui apakah dinamonya ini masih berfungsi normal atau enggak, bisa diperbaikin atau enggak, itu kita jangan fungsikan yang apa namanya ini ya, buat kanan kirinya dulu. Jadi kita tarik ke atas biar dia kondisinya itu lurus, jadi kipasnya nggak bisa nengok kanan kiri nantinya ya. Ini kita on langsung ke speed yang 2 biar putaran mesinnya lebih kencang. Nah ini berfungsi ya, tapi putarannya nggak maksimal, dan ketika ini kita goyangin dia akan berhenti, dia nggak kuat. Nah ini jangan dipaksa, kita udah tahu berarti kondisi dinamonya ini masih bisa diperbaikin lah ya, masih bisa diperbaikin atau masih bisa diservis. Hanya dia seret di bagian rotor atau apa namanya ya, bushingnya, kita akan bongkar. Jadi cara bongkarnya, buka dulu tutup ininya nih, tutupnya, kemudian di sini ada baut 2 ya, cabut tuh kabelnya. Nah ini udah dicabut kabelnya. Nah di sini ini ada baut 2, 1 dan 2 ya, kelihatan enggak ya. Ini kita buka, kemudian nanti di sini juga ada baut, kita buka ininya, kepalanya. Di belakang juga, kalau di sini nggak ada baut kita cabut aja kayak gini, kita cabut. Dan di sini terakhir nih ada baut ya, jadi nanti kita buka, langsung aja kita buka satu-satu ya. Nah ini ketika udah dibuka semua ya, jadi bagian sininya udah dibuka, kemudian belakangnya udah dibuka, baut di sini juga kita udah buka. Langsung aja kita copot, kemudian bagian depannya sini juga bautnya udah dibuka ya. Tapi nggak bisa langsung dicopot karena masih ada baling-balingnya. Jadi baling-balingnya kita cabut aja, dia nggak ada baut atau apapun itu yang mengganjal. Jadi langsung aja kita copot baling-balingnya, cabut aja begini. Kalau keras ya dipaksa aja ya. Dia emang agak keras. Nah ini udah copot baling-balingnya, dan ininya kita buka. Nah ini udah copot. Kemudian seperti ini kita cek dulu kondisi kabelnya, ada yang copot atau enggak. Ini oke. Kemudian sambungan di sini juga oke ya, dua-duanya nggak ada masalah.
solderannya masih bagus, di sini juga masih bagus. Jadi kabelnya itu hanya 3, merah, putih, dan hitam. Ini biru itu dia nyambungnya ke sini. Jadi 1 disolder, 2 dan 3 ini ya untuk kabelnya. Nah, yang perlu kita copot itu bagian di atas sini nih. Ini baut, ada 3 baut, kita copot dulu. Nah, ini sudah copot. Berikut dengan apa namanya ini, panjang-panjang ininya ya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Ini juga. Nah, setelah dibuka seperti ini kelihatan ya dalemannya. Jadi yang menyebabkan seret itu pertama di sini ya. Ini ada businya atau enggak sih? Dan di sini. Jadi kita harus memberikan oli. Olinya jangan oli yang buat motor ya. Olinya oli kayak gini yang merek Singer. Ya biasanya buat mesin jahit atau buat kayak mungkin barang-barang elektronik ya, kayak gerinda atau mungkin board. Itu olinya seperti ini. Jadi kita hanya perlu memberikan oli di sini dan di bagian sini. Jangan di bagian tengahnya ini ya, karena nanti akan merusak dinamonya. Jadi kita buka dulu. Ada baut di sini, ini dan ini kita buka dulu ya. Nah, ini pelan-pelan karena takutnya akan copot seperti ini. Nah, jadi bagian sini masih bagus ya, asnya ini masih bagus, dia belum ada lecet. Jadi kita hanya perlu nih, ini kan keset nih, tuh kedengeran nggak ya? Jadi di sini tuh seret, sama bagian sininya nanti kita kasih oli. Ini juga nggak ada yang lecet, ini hanya hitam aja sih, tapi belum sampai ke tahap lecet. Jadinya kita hanya perlu ngasih oli di bagian sini dan bagian sini. Tetesin aja dikit. Ya, caranya ditunggingin gini, dari atas sini kita tetesin dikit. Nah, cukup. Kemudian kita ratakan seperti ini. Sampai enggak terdengar gesekan lagi. Terus dari bagian depan juga ya. Nah, bagian sini juga kasih olinya supaya merata. Kurang, kita tambahin lagi. Nah, sekarang bagian belakang, bagian sininya. Sini juga kita kasih oli. Kalau udah, kita pasang lagi dan kita coba. Nanti akan kita coba nyalakan ya.
Kalau dirasa masih kurang olinya bisa tambahin ya di bagian belakangnya, di bagian sini. Nah, setelah terpasang seperti ini, perlu diperhatikan ya, ini sangat vital untuk mengencangkan mur di atau baut ya di kanan dan di kiri sini. Itu harus kira-kira ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga. Karena kalau misalkan terlalu kencang atau mengencangkannya itu lebih kencang yang kiri atau yang kanan, ini akan berpengaruh ke asnya ya. Asnya itu akan miring sedikit, jadinya dia akan seret. Jadi kita harus kira-kira, kalau perlu dikendorin, ini kendorin dikit, kemudian kita coba putar-putar seperti ini. Kalau misalkan dirasa sudah oke, udah licin, udah lancar, baru kita pasang penutup ini. Tapi kalau misalkan masih belum maksimal muternya, belum lancar, itu kita bisa kencangin dikit yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, pelan-pelan. Itu kita harus cari nih kayak gini, ini dia keset, dia seret, kita kendorin sebelah kanan dikit, ini juga masih seret, sebelah kiri kita kendorin lagi dikit. Nah, ini udah cukup lancar tuh ya. Jadi seperti ini untuk ngetes lancar atau tidaknya. Setelah sudah lancar, baru kita tutup ini. Sebelumnya ini dipasang dulu ya, terserah kalian mau dipasang atau enggak. Kalau misalkan nggak perlu goyang-goyang ya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Tapi kalau perlu goyang-goyang, ini dipasang dan kita akan tes. Kalau misalkan nanti hasilnya tetap seret ya, berarti ininya dinamonya ini udah nggak kuat. Jadi walaupun udah dikasih oli, tapi dia tetap lemah ya, dinamonya ini udah lemah, jadi nggak bisa untuk miring ke kanan dan ke kiri. Jadi kita akan cabut aja ininya, di ke atasin begini, nanti kan dia nggak berfungsi itu ya. Kita pasang dulu semuanya, nanti setelah rapi baru gua akan tes ulang. Nah, ini setelah dicolokkan ke listrik, kita coba dulu ya. Ini belum dipasang, belakangnya akan kita pasang nanti setelah udah jelas berhasil atau belumnya ya. Jadi kita akan tes dulu, ininya kita tarik ke atas dulu ya biar nggak belok kanan kiri. Sekarang kita akan coba nyalain. Nah, lihat ya, ini speed 1 sangat kenceng, kemudian speed 2 bisa. Sekarang kita akan coba kiri kanannya ya. Jadi kita matiin dulu. Kiri kanannya ini berat ya. Tadi sempat bunyi kan. Ini menandakan dinamonya udah lemah. Jadi walaupun udah dikasih oli, tetap kiri kanannya ini dia sedikit melambat. Kemudian agak bunyi ya. Jadi ya sebaiknya kalau udah kayak gini jangan pakai mode kiri kanan lagi ya. Jadi ya udah lurus aja ke depan, nggak usah di tengok kanan tengok kiri.
Jadi cukup ke depan aja kayak gini. Ini dicabut, kemudian kita nyalain ya. Ini speed 1 kita matiin. Nah, kita matiin, ini dia nggak langsung berhenti, menandakan asnya ini udah licin ya. Jadi asnya udah licin, udah nggak keset lagi, dia nggak langsung berhenti. Nih, nyalain, matiin tuh ya, dia nggak langsung berhenti, berarti udah oke. Jadi cukup lurus aja ke depan, nggak usah pakai kanan kirinya karena akan nanti seret lagi dan bermasalah. Oke, sekian reviewnya, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.